Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya untuk berbagi informasi, pengetahuan, dan pengalaman. Ada beberapa pertanyaan yang sama ditanyakan berulang kali oleh penanya yang berbeda. Supaya lebih efisien dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, saya akan mengulasnya melalui channel YouTube ini. Dan kali ini saya pilihkan topik yang paling sering ditanyakan, yaitu tentang gangguan atau cacat pada buah jeruk. Kebetulan ada beberapa foto yang menyertai pertanyaan-pertanyaan tersebut sehingga menjadi lebih jelas. Dan saya pilihkan 3 buah foto. Yang pertama ini serupa dengan foto yang dikirim oleh Bapak Mara, yaitu tentang buah jeruk yang sedang dalam proses pertumbuhan cepat. Dan pada kulitnya keluar semacam jaringan atau lapisan yang berwarna putih. Dan yang kedua ini serupa dengan foto yang dikirim oleh Bapak Amin dari Malang, Jawa Timur, yaitu tentang buah jeruk yang terkesan kotor atau jorok. Saya menyebutnya jeruk ini kerupeng atau kureng atau juga burik. Kalau ada sebutan yang lain silakan untuk ditulis di kolom komentar. Dan yang ketiga ini serupa dengan foto yang dikirim oleh Ibu Betty Sitorus tentang buah jeruk yang bentuknya tidak normal, ada semacam cekungannya. Yang ditanyakan yaitu apa sebetulnya masalah pada buah jeruk ini dan apakah warna putih pada kulit buah jeruk tersebut bisa disembuhkan atau dihilangkan serta bagaimana cara mencegahnya. Oke, saya akan mengulas kasus ini secara lebih mendalam. Karena itu ikuti video hingga selesai. Silakan untuk subscribe dan jangan lupa untuk menyalakan tombol loncengnya. Terima kasih. Sahabat semua, saat ini saya berada di kebun untuk mencari jawaban tentang kasus-kasus yang ditanyakan seperti di foto tadi. Nah, kita akan mencari pohon yang sedang berbunga. Ini kita temukan ada pohon yang sedang berbunga. Coba kita mendekat, kita lihat secara lebih dekat. Perhatikan di bunga ini ada makhluknya yang kecil ya, mudah-mudahan terlihat karena sangat kecil, sangat aktif bergerak, dan pergerakannya terlihat cepat sekali. Serangga ini keluar masuk bunga ya, keluar masuk bunga karena lebih suka tempat-tempat yang terlindung dari cahaya matahari langsung. Jadi inilah hama penyebabnya. Namanya trip, tubuhnya memang sangat kecil karena kurang dari 1 mm dan lunak serta ramping dan nanti pada saat dewasa memiliki sayap. Perkembangan populasi hama ini termasuk cepat sekali. Menurut beberapa literatur, satu serangga betina bisa menghasilkan sekitar 250 butir telur. Dan masa hidupnya itu tidak lama, hanya sekitar 25 sampai 36 hari. Sehingga dalam 1 tahun itu bisa mengalami regenerasi 8 sampai 12 kali regenerasi. Pada saat musim kemarau ini biasanya perkembangannya lebih cepat. Trip betina biasanya meletakkan telur-telurnya itu di tempat-tempat jaringan tanaman yang masih muda. Jadi seperti ini di daun yang masih muda, termasuk juga ranting atau cabang yang masih muda, kemudian di bagian bunga dan buah yang masih muda. Oleh karena itu pada saat periode pertunasan hingga pertumbuhan buah muda menjadi fase kritis. Setelah telur menetas, larvanya itu akan aktif memakan bagian luar tanaman dan menyebabkan sel-sel bagian luarnya menjadi rusak. Lihat ini kerusakan yang ditimbulkan di daun, bentuknya menjadi tidak normal, ukurannya lebih kecil dan lebih tebal, serta helaian daunnya berkerut, terkadang ada juga yang melengkung. Sedangkan serangan pada buah sebetulnya tidak menunjukkan gejala sebelum buah itu berkembang. Dan setelah tumbuh menjadi lebih besar, akhirnya muncul semacam jaring atau lapisan seperti bekas luka parut. Warnanya itu putih keperakan dan lukanya itu bisa terjadi di bagian pangkal buah seperti ini. Ada juga yang di bagian tengah.
maupun di bagian ujung. Jika ada bagian tertentu yang rusak berat, maka bagian tersebut kulitnya tidak bisa berkembang sehingga terbentuk semacam cekungan, ya seperti ini. Sama persis dengan yang ditanyakan atau kasusnya Bu Betty Sitorus. Nah, perhatikan ini setelah buah menjadi dewasa, contoh kerusakannya seperti ini. Ini di jeruk keprok, ini di jeruk purut, ini di jeruk manis, dan ini ada yang di jeruk siam. Pengalaman saya selama ini, luka akibat serangan trip itu sulit untuk disembuhkan. Kenapa? Karena yang rusak itu adalah sel kulitnya, sel kulit luarnya sudah rusak. Dan saat ini belum ada pestisida yang bisa mengembalikan atau menyembuhkan luka akibat serangan trip. Dan harus diperhatikan, ya betul-betul diperhatikan, ketika serangan trip itu terjadi pada saat kelopak bunga mulai rontok hingga diameter buah kurang lebih 4 cm, itu sangat rentan terjadi keropeng. Jadi kita harus betul-betul fokus melakukan pengendalian pada fase-fase tersebut. Beberapa tindakan yang disarankan untuk mencegah dan memberantas trip antara lain, yang pertama, lakukan pemangkasan secara tepat setelah panen raya dan jaga kebersihan kebun. Kedua, pasanglah perangkap yang berwarna biru atau kuning untuk menangkap sekaligus memonitoring keberadaan trip. Ketiga, lakukan penyemprotan secara teratur, mulai menjelang pertunasan hingga fase pertumbuhan buah cepat. Penyemprotan yang dilakukan menjelang bertunas itu akan berfungsi menghambat perkembangbiakan trip, sehingga pada saat pembungaan populasinya diharapkan sudah rendah. Ingat, serangan yang terjadi pada saat kelopak bunga mulai rontok hingga buah umurnya sekitar 3 bulan dari bunga mekar, atau diameter buah untuk jeruk siam, jeruk keprok, dan jeruk manis sekitar 4 cm, sangat rawan terjadinya buah keropeng. Karena itu penyemprotan harus lebih intensif. Beberapa bahan aktif yang dianjurkan antara lain imidacloprid, abamectin, spinosad, siflutrin, fenpropatrin, fipronil, dimetoat, dan lambdacyhalothrin. Insektisida ini tadi ada yang sistemik dan ada yang kontak. Penggunaannya itu harus dilakukan secara bergantian. Jadi jangan menggunakan satu insektisida terus-menerus. Insektisida sistemik ini penting karena ukuran trip itu kecil, sangat aktif bergerak, dan lebih senang di tempat-tempat tersembunyi. Sehingga kalau kita menggunakan insektisida kontak, ini menjadi tidak efektif. Oleh karena itu penggunaannya dilakukan bergantian antara insektisida sistemik dengan kontak. Abamectin meskipun termasuk salah satu insektisida sistemik yang efektif untuk mengendalikan trip, tetapi penggunaannya jangan terlalu sering karena menyebabkan trip lebih cepat kebal. Sedangkan imidacloprid selain bisa untuk mengendalikan trip, juga bisa mencegah daun keriting akibat serangan apit maupun misus. Untuk penggunaan insektisida kontak, penyemprotannya harus merata hingga bagian bawah daun dan perlu ditambah perekat supaya bisa terjadi kontak antara insektisida dengan serangga yang kita semprot. Keempat, meskipun kita telah melakukan penyemprotan secara teratur, jangan lupa melakukan pengamatan pada tunas-tunas baru, daun muda, dan terutama bunga di bagian dalam maupun buah muda. Jika masih ditemukan serangan trip atau ditemukan serangga trip dalam jumlah yang cukup, segera lakukan penggantian
insektisida. Karena trip mungkin sudah kebal dengan insektisida yang kita gunakan. Dan kelima, jika ingin menggunakan pestisida nabati atau pesnap, sebaiknya interval penyemprotannya itu lebih pendek dan difokuskan untuk pencegahan, bukan untuk pemberantasan. Karena efektivitasnya lebih rendah dibandingkan dengan pestisida kimia dan bersifat racun kontak.